Halo Sobat S, jumpa lagi di channel Yureza S, channel terkeren, tergokil, dan terkreatif. Nah, kali ini kita mau bahas tentang 6 tips PDKT yang mudah ya. Jadi kemarin kita udah coba buat video, beberapa video yang udah bisa dikatakan view-nya lumayan ya, terus jam tayangnya udah cukup naik. Terima kasih banyak yang udah nonton videonya, terima kasih banyak udah like, comment, dan subscribe juga. Subscribe kita alhamdulillah untuk beberapa hari kemarin udah naik drastis, cukup drastis ya. Nah, jadi di sini kita mau bahas lagi tentang tips PDKT yang baik dan benar dan simple, mudah. Jadi buat kamu yang sering ngerasain permasalahan untuk menjalani sebuah hubungan agar bisa berpacaran dengan dia atau yang lain sebagainya, pasti sering dirasakan berbagai cara untuk mendekatinya yang salah. Tapi di sini kita mau bahas gimana sih yang mudah, yang simple, dan bisa dengan mudahnya kita cerna beberapa poin yang bisa 6 poin tips PDKT yang mudah. Check it out. Yang pertama itu dekatin teman dia dan yang pasti gebetannya ya. Nah, kenapa di poin pertama ini kita ngambil dekatin teman dia? Karena di sini seorang orang yang ingin kita dekatin harus tahu gimana circle-nya, gimana keadaan temannya, lingkungan, dan segala hal itu biar kita lebih tahu gimana suka dan yang nggak suka dia. Yang pasti kita harus mengerti dulu ya, apa yang ia sukai dan apa yang tidak ia sukai. Itu adalah poin pertama yang harus kita ketahui dari teman. Jadi kalau kesannya kita mendekatin temannya, berarti kita udah serius dengan dia, kita udah tahu, kita udah dekat sama temannya nih. Misal kita udah dekat, terus kita bisa minta tolong dong salamin sama si AAA, misal namanya Anissa, tolong dekatin sama Anissa dong. Jadi secara tidak langsung kita dapat support system dari temannya. Jadi secara tidak langsung temannya ngode, nih misalnya kayak Reza nih jomblo, bisa dekatin sama si Anissa dong. Nah, kayak gitu, contoh ya, contoh. Oke, lanjut ke gebetan. Yang pertama itu kan ada teman dan gebetan. Nah, di gebetan sendiri kita jangan terlalu buru-buru dekatin ya. Kayak video kita kemarin yang belum nonton bisa langsung nonton ya. Kayak tarik layang-layang ya, tarik ulur, tarik, udah tertarik nanti putus kayak gitu. Jangan terlalu dilepas, nanti hilang. Jadi harus main tarik ulur ya, biar suasananya lebih indah. Itu yang poin paling sangat simpel. Nah, ini ada sedikit tambahan untuk tipsnya. Kalau kita dekatin sama cewek itu jangan terlalu banyak bicara, tapi perlu dengan tindakan. Oke? Biar cowok tuh ngerasa berarti anak ini emang bener-bener serius ya, udah banyak hal yang dia korbanin untuk gua kayak gitu, untuk aku dan lain sebagainya lah. Udah berbagai hal dia dekatin aku, jadi secara tidak langsung dia ngerasa dia tuh dispesialkan oleh seseorang gitu. Itu poin pertama. Untuk poin kedua, pesan pertama adalah segalanya. Nah, untuk kamu yang nonton video ini pasti penasaran kan gimana tipsnya. Untuk di poin kedua ini sederhana, kamu cuman bisa membuat kesan pertama kamu, membuat dia menjadi wow, kayak gitu. Kenapa? Karena kesan pertama itu adalah segala-galanya untuk teman, circle, untuk sahabat, misal yang baru mau mulai sahabat, untuk pacar dan sebagainya. Kesan pertama lah yang menggambarkan kepribadian kita. Orang menilai kita dari pertama kali kita bertemu ini. Kamu harus membuat kepribadian kamu menjadi orang yang bagus, orang yang berwibawa, orang yang bijaksana, dan orang yang bisa jadi humoris. Tapi kalau misalkan kamu nggak bisa humoris, nggak bisa wibawa, nggak bisa
nggak bisa segala hal yang orang mau, ya cukup jadi diri sendiri kayak gitu. Misal diri kamu itu humoris, ya udah kamu tunjukin diri kamu tuh humoris. Tapi jangan lupa, jangan terlalu membuat cewek ilfeel dan ujung-ujungnya dia bakal benci sama kamu. Dan sebaliknya untuk cewek, jangan membuat cowok, karena cowok nggak suka terlalu berlebihan dengan cewek. Oke, maksudnya gini, maksudnya jangan terlalu membuka semua sifat kita kepada cowok-cowok di sana. Jadi kesannya ya cewek itu murahan kayak gitu kan, nggak mau kan dinilai murahan. Ya namanya pandangan orang kan beda-beda, jadi kamu harus membuat sikap dan perilaku kamu seperti biasanya aja, jangan terlalu berlebihan kayak gitu. Oke, sebelumnya Yurida S mohon maaf karena banyak gangguan-gangguan visual suara yang tidak bisa dikontrol karena kita ngekos di sini dan kita take videonya di tempat lingkungan warga yang masih beraktivitas, jadi mohon dimaklumi ya. Lanjut di poin ketiga, berikan kode secara perlahan. Nah nih, oke maju dikit. Nah ini buat kamu yang nonton video ini pasti capek ya dengan PDKT yang nggak jadi, akhirnya di PHP kan, di ghosting dan lain sebagainya. Di sini kita mau ngasih sarannya cukup berikan kode secara perlahan. Nah kenapa di poin ketiga ini kita ngambil itu, karena kita memberi kode itu nggak langsung signifikan langsung sebanyak mungkin, langsung ngungkapin perasaan padahal kita baru bertemu kayak gitu. Mungkin kita bertemunya 2 minggu, oke, kita maklumi, 3 minggu, oke, dan sebagainya. Tapi di sini kalau misalkan kita terlalu ambisius mengejar sebuah cinta, maka orang yang kita dekatin bakal, ya ngapain sih lu tiba-tiba langsung ngungkapin. Ya kayak kita tuh udah benar sih, udah berani mengungkapkan, tapi konteksnya salah. Karena di sini orang tuh nggak mau terburu-buru, dia mau tahu kepribadian kamu, mau tahu pergaulan kamu, mau tahu circle kamu, mau tahu tentang ini itu kamu. Jadi jangan langsung kamu ngambil kesimpulan mau ngungkapin perasaan sepenuhnya dengan dia. Jadi step by step, sedikit ya kayak gitu, kayak naik tangga ya, 1, 2, 3, 4 dan ke atasnya. Nah jadi di sini kamu boleh mengungkapkan tapi dengan kode perlahan dulu ya. Jadi di sini kamu bisa masukin lobby, ngerayu, masukkan poinnya, ngerayu, masukin poinnya, atau kasih kode, dia jalannya berdua terus ya, enak ya punya cowok, enak ya punya cewek, pengen deh rasanya kayak gitu, sedikit cewek. Jadi lama kelamaan cowoknya ngerasa, oh dia minta kode nih kayak gitu, dan sebaliknya cewek juga, oh dia udah mulai ngode nih. Jadi di situ timbul interaksi antara hati dan logika. Jadi lama kelamaan dia ngerasa, oh ini harus kita kejar kayak gitu, dan akhirnya kamu bisa diprioritaskan dari sebuah teman, kamu bisa diprioritaskan menjadi orang yang luar biasa. Nah masuk. Ini di poin ketiga, ingat poin ketiga, jangan skip dulu ya, kita selesaikan. Nah untuk di poin keempat dan 5 ini, ajak dia ke tempat sesuatu dan berikan hadiah. Jadi kesan pertama kita udah mulai melaksanakannya, dan teman udah kita dekatin semuanya. Terus untuk hati kita udah mulai ngodein sedikit-sedikit. Nah untuk di poin 4, 5, kamu ajakin dia jalan ke salah satu tempat yang bakal menjadi hal indah untuk dia. Misal kayak pantai, itu bisa jadi salah satu nuansa romantis untuk dia. Nah jadi kamu di situ ngobrol berbagai hal berdua ngobrol berbagai hal, berbincang sana bincang sini, segala hal yang harus kamu keluarkan di saat itu kamu sisahkan sedikit biar dia lebih penasaran dengan kamu. Terus juga di situ kamu ngobrol tentang ngobrol tentang hati, ngobrol tentang perasaan, kasih rayuan dan gombalan. Itu penting banget
walaupun kesannya agak sedikit alay dan lebay, tapi cewek juga perlu gombalan dan cowok juga perlu rayuan kayak gitu, kasih perhatian, dimengerti dan lain sebagainya. Jadi terasa kayak mereka itu emang bener-bener cocok kayak gini, asik. Kalau udah cocok berarti dia bakal ngerasa nyaman, buat dia nyaman di saat kamu bepergian berdua ajakin jalan. Oke, udah itu kamu berikan sebuah hadiah yang kesannya sederhana tapi dia bakal ingat untuk selamanya. Seperti contoh nggak mesti harus ini contohnya yang dari aku. Kalau biasanya berikan seperti bunga, terus ini untuk umumnya bunga, terus bisa juga untuk gelang dan lain sebagainya, yang membuat dia kesan ini waktu aku pergi ke pantai ini aku diberikan gelang dan langsung dipasangin. Udah, itu udah langsung keplek-keplek, dan jangan langsung tembak, jangan langsung kasih dia cinta, jangan dulu, tahan dulu buat dia penasaran apakah kamu serius atau enggak itu. Oke. Udah masuk batas poin keempat dan 5 ini, kita lanjut di poin terakhir. Jangan skip. Nah, di sini kamu udah dapat 5 poin. Poin pertama, kamu dekatin teman-teman dia dan dekatin dia. Untuk di poin kedua, kesan pertama kamu udah nunjukin kamu orang hebat dan berwibawa. Di pesan ketiga, kamu udah memberikan kode secara perlahan dan belum menembak dia secara langsung. Udah good. Di pesan keempat, kamu ajakin dia pergi ke salah satu tempat yang sangat bagus, udah benar. Dan yang kelima, kamu udah nyatakan perasaan kamu berlahan dan memberikan dia sebuah hadiah saat kamu berjalan. Itu 5 pesan yang sangat romantis dan sangat mudah banget kamu lakukan saat mendekatin teman-temanmu. Dan yang poin ke-6 terakhir, nyatakan perasaan. Kamu gak harus terburu-buru mengungkapkan isi hati kamu kepada dia. Pas saat kamu udah berjalan, udah ngikutin rules 1, 2, 3, 4, dan 5, untuk menyatakan cintanya, tunggu waktu momen saat dia tidak terjadi masalah. Misal saat di perkuliahan dia lagi banyak tugas, jangan dulu kamu ungkapkan. Kamu temani dulu sampai tugasnya clear. Tapi pas saat dia lagi free, lagi enak ngobrol sama kamu, di situ kamu mulai masuk dan mengungkapkan semua isi hati kamu dan tanya apakah dia mencintai kamu atau tidak. Biasanya kamu udah mengerti kalau misalkan 5 hal tadi udah kamu jalanin dengan benar, dia bakal ngasih kode nih, ngasih kode biar dia semangat dan jadi support system. Oke, sebenarnya sederhana banget ketika kamu melakukan 6 tips dengan mudah ini, dengan ikhlas dan semangat. Ya namanya kita gebetin orang, yang pasti lu pasti banyak tantangan, bakal banyak bersaing dengan orang-orang yang dekatin dia, apalagi dia sebagai bisa jadi bunga desa. Kalau di desa kan biasanya bisa jadi juga seleb TikTok, bisa jadi selebgram, Instagram, YouTubers dan lain sebagainya. Itu ya banyaklah tantangannya, nggak 1-2 yang dia layanin. Namanya dia mancing nyari yang terbaik, jadi kamu lakukan kesan pertama kamu dengan sebaik mungkin. Oke, itu saja video kita. Pesan dari aku, perjuangin yang membuat hidup lo bahagia. Jangan pernah lo menyia-nyiakan orang yang lo sayang, orang yang benar-benar sayang kepada lo. Ingat, di sini tidak ada namanya karma. Yang adanya apa yang kamu lakukan itu yang bakal berbalik yang kamu dapatkan. Oke, untuk quotes kita tentang PDKT ini cukup sekian. Saya pamit, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, and bye bye.